Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 7 membandingkan ciri-ciri bangun datar. Kita fokuskan pada materi membandingkan ciri-ciri segitiga dalam hal ayo membuat segitiga. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 191 sampai 197 untuk siswa kelas 5 SD. Kita perhatikan gambar ini, gambar 7.2, bentuk bangun Candi Sewu. Kita perhatikan percakapan antara Komang dengan Nisa. Nisa mengatakan, menurutku bentuk bangunan candi itu mirip segitiga. Aku setuju, kata Komang. Mengapa ya bangunan candi dibuat berbentuk segitiga? Aku pernah membaca, selain agar lebih kokoh, bentuk segitiga juga melambangkan hubungan manusia yang terpusat pada Tuhan. Megah sekali ya, menurutku bentuk bangunan candi mirip segitiga sama sisi. Kok sama sisi? Menurutku lebih tepat disebut sebagai segitiga sama kaki. Komang dan Nisa berbeda pendapat tentang bentuk bangunan Candi Sewu. Nomor 1, apakah berbentuk segitiga sama sisi? Kalau kita perhatikan, segitiga sama sisi bentuknya seperti ini. Nomor 2, apakah berbentuk segitiga sama kaki? Kalau segitiga sama kaki bentuknya seperti ini. Segitiga sama sisi artinya ketiga sisinya sama panjang. Jadi sisi yang ini sama. Sedangkan segitiga sama kaki, dua sisinya sama panjang. Sisi yang ini sama. Jadi, apakah berbentuk segitiga sama sisi? Jika semua panjang sisinya sama, maka berbentuk segitiga sama sisi. Apakah berbentuk segitiga sama kaki? Kalau panjang sisi yang ini adalah sama, maka berbentuk segitiga sama kaki. Nomor 3, bolehkah segitiga sama sisi juga disebut dengan segitiga sama kaki? Ya, karena kalau segitiga sama kaki hanya dua sisinya yang sama, sedangkan segitiga sama sisi ada ketiga-tiganya. Selain itu, Asep dan Lukas juga berdiskusi seru ketika menemukan denah komplek Candi Sewu. Ini adalah gambar 7.3 komplek Candi Sewu. Komplek Candi Sewu ternyata berbentuk persegi. Mengapa bisa begitu? Sebab jika dilihat dari gambar denah, tampak banyaknya candi kecil yang mengelilingi candi utama di setiap sisinya sama banyak. Yang ini adalah candi kecilnya ada 10 candi. Tambah yang ini berarti 12 candi. Ini juga begitu kalau dari pinggir ke tepi yang ini adalah 12 candi. Sehingga Asep menyimpulkan bentuknya berbentuk persegi. Namun Lukas mengatakan, menurutku jika melihat keterangan panjang dan lebar komplek Candi Sewu, panjangnya 185 meter dan lebarnya 165 meter. Karena tidak sama, seharusnya disebut dengan persegi panjang. Nomor 1, menurut kalian pendapat siapa yang lebih tepat? Kalau melihat denahnya, pendapat Asep yang tepat. Namun berdasarkan ukuran, karena panjang dan lebarnya tidak sama, maka Lukas yang tepat. Nomor 2, kapankah suatu segi 4 digolongkan sebagai persegi? Kalau kita perhatikan gambar ini adalah gambar persegi. Sedangkan yang biru, ini adalah persegi panjang. Sehingga persegi semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang, sepasang sisi berhadapan sama panjang. Nomor 3, bolehkah persegi
juga disebut sebagai persegi panjang? Ya, karena sepasang sisi berhadapan sama panjang. Eksplorasi 7.1a. Ayo membuat segitiga. Di kelas 4, kalian sudah belajar bahwa segitiga adalah bangun sisi datar yang dibatasi 3 sisi. Bagaimanakah panjang sisi-sisinya? Apakah jika kita memiliki sembarang 3 ruas garis dengan panjang tertentu, maka pasti bisa membentuk segitiga? Ini kita akan mengujinya. Dengan cara, ayo kita lakukan percobaan berikut. Guru kalian akan menyediakan seutas tali yang cukup panjang dan sedotan dengan panjang berbeda-beda. Ambil 3 sedotan dengan panjang sesuai yang diminta oleh guru kalian. Lalu masukkan tali ke dalam ketiga sedotan itu. Ikat kedua ujung tali sehingga membentuk segitiga. Catatlah hasil percobaan kalian pada tabel berikut. Jika panjang sedotan ada 3, yaitu A, B, C. Misalkan 5, 6, 7 panjang sisinya, maka bisa membentuk segitiga. Kalau kita jumlahkan panjang sisinya, B ditambah C, 6 ditambah 7, 13. A ditambah C, 5 tambah 7, 12. A tambah B, 5 tambah 6, 11. Nomor 2, panjang sisinya 4, 6, 6. Ini bisa dibuat segitiga. Kita jumlahkan, B tambah C, 6 tambah 6, 12. A tambah C, 4 tambah 6, 10. A tambah B, 4 tambah 6, 10. Nomor 3, 5, 4, 12. Ternyata ini tidak bisa dibuat segitiga. B tambah C, 4 tambah 12, 16. A tambah C, 5 tambah 12, 17. A tambah B, 5 tambah 4, 9. Nomor 4, panjang sisinya 10, 5, 15. Ini tidak bisa dibuat segitiga. B tambah C, 5 tambah 15, 20. A tambah C, 10 tambah 15, 25. A tambah B, 10 tambah 5, 15. Nomor 5, panjang sisinya 5, 12, 13. Ini bisa dibuat segitiga. B tambah C, 12 tambah 13, 25. A tambah C, 5 tambah 13, 18. A tambah B, 5 tambah 12, 17. Setelah kalian membuat beberapa segitiga dengan panjang sisi yang berbeda, jawablah pertanyaan berikut. Kita harus ingat tabel percobaan kita. Nomor 1, apakah semua kelompok sedotan dapat dibuat segitiga? Di sini ada yang tidak bisa. Jadi jawabannya adalah tidak. Nomor 2, kelompok nomor berapa saja yang dapat dibuat segitiga? Yaitu 1, 2, dan 5. Nomor 3, kelompok nomor berapa saja yang tidak dapat dibuat segitiga? Yaitu nomor 3 dan 4. Nomor 4, perhatikan jumlah panjang sisi-sisinya di kolom sebelah kanan. Kita perhatikan kolom sebelah kanan ini. Nomor 5, apakah perbedaan antara kelompok yang dapat dibuat segitiga dan kelompok yang tidak dapat dibuat segitiga? Pada kelompok sedotan yang tidak dapat dibuat segitiga, bisa ditemukan ada jumlahan panjang dua sisi yang tidak melebihi sisi ketiganya. Kalau kita perhatikan yang bisa di sini, sisi terpanjangnya adalah 7. Kalau A ditambah B, 5 ditambah 6, 11, melebihi 7, maka bisa dibuat segitiga. Nomor 2, panjang sisi yang lebih panjang yaitu 6 dan 6, maka kita ambil satu saja, misalkan 6. Kalau 4 ditambah 6, 10, melebihi dari 6, maka bisa dibuat segitiga. Nomor 5, sisi terpanjangnya adalah 13. Kalau kita tambahkan sisi yang lain, 5 ditambah 12, 17, melebihi dari 13, sehingga bisa dibuat segitiga.
Kalau kita perhatikan nomor 3 dan 4, sisi terpanjangnya di sini 12. Sisi yang lain kalau kita jumlahkan 5 ditambah 4, 9, maka kurang dari 12 sehingga tidak bisa dibuat segitiga. Nomor 4, sisi terpanjangnya adalah 15. Sisi yang lain kita jumlahkan 10 ditambah 5, 15, ternyata sama, maka tidak bisa dibuat segitiga. Misalkan lain, ada sebuah sisi. Setelah kita pelajari dari tabel ini, dapat disimpulkan bahwa 3 sisi dapat dibuat segitiga jika jumlah panjang 2 sisi lebih dari panjang sisi ketiganya. Demikian materi Ayo Membuat Segitiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.